Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Octavian Oscar Belon dengan NIM 24320359, kelas 2B. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran Penjas dengan materi menyusun alat evaluasi tes berbasis HOT. Sebelum mulai materi, saya akan mengawali dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, dan berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan jangan masukkan kami percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, rahmat kamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, anak kami yang dosa ini, sekarang dan pada saya menaruh kuasa setelah hidup bumi dan akan Yesus yang Tuhan kita yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita secara Pontius Pilatus, yang disalibkan dan dimakamkan, yang ketemu penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara mati, yang naik ke surga bersuara karena pengaruh kuasa dari setia karena Tuhan mati. Aku percayakan Roh Kudus, berdasarkan kepada Kudus, persekutuan pada Kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke materinya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkahnya kita akan berdoa ya. Saya mohon dari salah satu anak-anak untuk memimpin doa kita hari ini. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas memimpin doa hari ini. Ya, sebelum mulai materi, apa absen satu persatu ya. Ya, sudah. Untuk hari ini kita mempelajari 7 sub pembahasan ya. Untuk itu mungkin ada anak-anak yang masih ingat pertemuan kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Oke. Ya. Bapak akan langsung saja ke materinya. Kita akan melanjut materi baru, yaitu mengevaluasi mengevaluasi tes HOT berbasis HOT. Ya. Di sini kita akan mempelajari 7 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian HOT. Yang kedua, karakteristik HOT. Yang ketiga, pentingnya HOT dalam evaluasi. Yang keempat, menyusun alat evaluasi. Yang kelima, jenis-jenis tes HOT. Yang keenam, kriteria menyusun tes HOT. Oke, hari ini akan membahas topik yang sangat menarik untuk anak-anak. Jadi, untuk anak-anak tetap fokus dan partisipasi aktif. Saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk anak-anak yang dipahami. Jadi, jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke. Yang pertama, definisi HOT. Mungkin dari anak-anak tahu mengenai definisi HOT. Sebelum itu, Bapak akan memberikan kesempatan untuk anak-anak. Mungkin ada yang tahu apa itu
definisi hoax. Saya akan beri kesempatan waktu 2 menit untuk anak-anak berpikir. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat dari adik-adik semua. Ya, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan lebih detail apa itu definisi hoax. Yang pertama, definisi hoax yaitu kemampuan yang menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan berpikir didasarkan pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi, pengertian definisi hoax adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat mendorong seorang untuk berpikir mendalam tentang suatu masalah. Oke, untuk anak-anak sampai di sini paham? Ya, ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, Bapak akan mengulangi lagi materi. Oke, Bapak akan mengulangi lagi materi. Yang pertama itu definisi hoax. Jadi, definisi hoax yaitu kemampuan untuk menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan berpikir yang didasarkan pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi, di sini pengertian definisi hoax adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat mendorong seseorang untuk berpikir secara lebih luas mendalam tentang suatu masalah. Oke, yang jelas ya. Oke, kita masuk di sub pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik hoax, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi berpikir kritis, kreatif, logis, dan memecahkan masalah. Yang keempat, hoax dalam evaluasi sangat penting karena dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi siswa. Hoax juga membantu guru dalam mengevaluasi pemahaman konseptual dan penerapan pengetahuan siswa. Oke, di sini oke, sampai di sini ada yang mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, Bapak akan mengulangi lagi materi. Atau mengerti? Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi dapat disusun dengan menentukan tujuan pembelajaran, memilih topik, dan merancang soal yang tepat. Mengerti? Oke. Yang berikut, jenis-jenis hoax. Yang pertama, pertanyaan inferensial, pertanyaan yang segera dijawab setelah peserta didik melakukan pengamatan, pengkajian atas bahan yang dilakukan oleh guru. Bahan informasi tersebut bisa berupa potret, gambar, tulisan, singkat, beserta sebagainya. Pertanyaan inferensial bertujuan mengungkapkan apa yang dilihat atau didapati dan dipahami oleh peserta didik setelah mengamati atau membaca bahan yang disajikan oleh guru. Yang kedua, pertanyaan interpretasi. Pertanyaan interpretasi diajukan pada peserta didik berkaitan dengan informasi yang lengkap dengan peserta didik berkaitan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak ada dalam bahan yang disajikan oleh guru dan peserta didik meski bisa memberikan makna. Yang ketiga, pertanyaan transfer merupakan upaya untuk memperluas wawasan atau memberikan bersifat horizontal. Oke, untuk anak-anak sampai di sini mengerti semua? Oke, untuk sebelum itu kita akan
habis ini Bapak akan memberikan soal atau kuis, tapi tunggu habis materi ya. Habis itu Bapak akan memberikan kuis untuk para anak-anak untuk mencoba apakah anak-anak mengerti atau pahami betul ini dengan materi-materi mengevaluasi tes berbasis HOTS. Ya. Yang sebelumnya itu sebentar tugas terakhir. Kuisnya untuk tidak terlalu banyak, hanya 3 menit dan dengan isian untuk tugas rumah. Oke. Itu jangan pikirkan itu dulu, kita akan lanjut dulu materinya. Itu yang berikutnya itu kriteria menyusun tes HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, menggunakan masalah konseptual. Yang ketiga, menggunakan beragam jenis-jenis sosial. Yang keempat, memanfaatkan kata kunci. Yang kelima, membuat konteks yang menarik. Yang keenam, memberi petunjuk yang jelas. Oke, saya akan memberikan. Sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Kalau belum paham, Bapak akan bisa menjelaskan ulang materi. Atau ada yang belum paham untuk anak-anak? Oke. Kita masuk contoh soal ya. Contoh soal HOTS. Dia punya soal ini untuk anak-anak, tolong kerja atau mencatat. Bapak akan membacakan soal ya. Yang pertama, makhluk hidup apa saja yang dapat dilihat dalam jaring-jaring makna tersebut. Yang kedua, semua benda yang jauh di bumi akan menuju pusat bumi. Bagaimana jika benda jatuh pada planet mana? Yang ketiga, apakah pemanasan global akan berkurang jika masyarakat melakukan pembatasan atau penggunaan kendaraan bermotor? Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu ada contoh soal ya untuk anak-anak. Sudah tulis semua? Itu hanya contoh soal. Mari kita simpulkan kita punya topik hari ini, kita punya materi. Ya. Sudah paham ya? Sudah paham semua toh? Oke, jadi kesimpulannya kita punya materi hari ini adalah menyusun alat evaluasi berbasis HOT adalah langkah-langkah penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Alat evaluasi dapat dirancang untuk mengukur keterampilan secara efektif. Evaluasi yang baik tidak hanya mengukur pengetahuan saja, tetapi juga mendorong siswa untuk menjadi berpikir yang kritis. Oke, sampai sini paham? Nah, ada yang mau menyimpulkan atau mau bagaimana? Oke, itu tadi Bapak akan menyimpul ya, berarti untuk anak-anak sudah paham semua dengan materi Bapak yang diajarkan. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi atau apa? Oke, kita selanjutnya sebentar kuis ya, habis itu kuis kasih dengan kerja tugas rumah. Baik, Bapak rasa sudah mengerti semua ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan sudah mengerti, kerjakan sekarang sudah kuis. Soal yang pertama. Ini soal pilihan ganda, hanya 3 nomor. Bapak akan bacakan soal ya, dengan anak-anak langsung menjawab. Soal yang pertama. Manakah dari pertanyaan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik soal HOTS? A. Menguji hafal dan definisi. B. Mengharuskan siswa mengingat kembali informasi. C. Mendorong siswa
untuk mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. D. Menggunakan pertanyaan dengan jawab singkat dan langsung. Oke, langsung jawab saya, langsung jawab. Oke. Ya, kita masuk nomor 2. Bapak akan baca soal dengan baik-baik. Dalam konteks menyusun soal hoax, manakah langkah-langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh guru? A. Menentukan jumlah soal. B. Menyusun kisi-kisi soal berdasarkan indikator kompetensi. C. Memilih jenis tes. D. Menentukan bentuk jawaban. Oke. Atau ada yang kurang jelas dengan soal? Oke, Bapak akan baca ulang ya. Oke, Bapak akan baca ulang. Nomor 2. Dalam konteks menyusun soal hoax, manakah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh guru? A. Menentukan jumlah soal. B. Menyusun kisi-kisi soal. C. Memilih jenis tes. D. Menentukan bentuk. Silakan jawab, langsung jawab saya. Oke. Yang berikut, nomor 3. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan soal hoax adalah: A. Soal bersifat kontekstual. B. Jawaban soal hanya dapat ditemukan dalam teks. C. Mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. D. Menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Oke, ada yang kurang jelas dengan soal? Atau Bapak baca ulang lagi? Oke, Bapak baca ulang lagi ya. Tolong anak-anak dengar baik-baik. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip penyusunan soal hoax adalah: A. Soal bersifat kontekstual. B. Jawaban soal hanya dapat ditemukan dalam teks. D. Menentang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Oke. Ya, itu saja soal kuis. Ada yang kurang jelas? Ada yang belum kurang jelas? Oh, oke, sudah jelas semua. Oke, kita lanjut. Untuk pekerjaan rumahnya, Bapak akan membacakan lagi 3 soal ya. Tolong supaya anak-anak mengerti betul dengan materi ini tadi. Saya akan memberikan tugas rumah supaya anak-anak jangan berkeliaran sembarang atau apa dalam pas habis pulang rumah. Bapak akan membacakan soal. Ini, tolong anak-anak tulis baik-baik. Tolong dengar, Bapak hanya baca 1 kali soal saja. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara soal loads dan hoax serta berikan masing-masing 1 contoh. Yang kedua, mengapa penting bagi guru untuk menyusun soal hoax berbasis hoax dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, buatlah 1 contoh soal hoax berbentuk uraian untuk mata pelajaran yang ada, mampu, dan jelaskan alasan soal hoax tersebut termasuk hoax. Oke, sudah semua? Sudah tulis semua? Atau ada yang belum kurang jelas dengan soal? Oke, bagus ya. Jelas semua? Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Berharap anak-anak dapat memahami materi yang telah Bapak ajarkan tadi ya. Dan jangan lupa, sampai di rumah buka lagi materi, tolong hafal lagi, belajar lagi. Atau jangan lupa juga dengan kerja tugas. Anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan motivasi untuk anak-anak. Motivasi hari ini, ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan, jangan menyerah, teruslah berusaha. Selamat siang. Oke, anak-anak, sebelum
kita pulang, kita menutupi dengan doa. Bapak mohon satu orang memimpin doa kita untuk pulang hari ini. Bapa, Putra, Roh Kudus, kami ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga, dan berlaku pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, dan jangan masuk ke celah, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, materi kita telah selesai. Selamat dan sampai jumpa di minggu depan. Baik, demikian video praktik yang saya presentasikan. Terima kasih Bapak dosen atas kesempatan dan bimbingannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kualitas video. Shalom, selamat sore.